Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahullah ala banati Adam wa ali washabi ila yaumiddin, amma ba'du. Para santriwan, santriwati, terutama para banat wal baleghot, santi putri yang sudah waktunya untuk mempelajari tentang Risalatul Mahid yang menurut saya sangat penting dan ini perlu dipelajari secara mendetail agar tidak salah paham. Dan masalah ini sebaiknya untuk didengarkan dari awal sampai akhir tanpa skip. Para santriwan, para hadirin, para hadirat, pemirsa yang para pencinta ilmu, tadi di part yang pertama saya sudah menerangkan tentang warna-warna haid, yaitu diantaranya adalah ada yang hitam, kemudian merah, kemudian ada yang kuning, ada yang kelabu, dan ada yang keruh. Nah, dari sisi lain ada juga sifat-sifat darah haid itu adalah ada yang kental, ada yang kental, ada yang bacin, bau. Kenapa saya terangkan ini? Untuk mengetahui mana nanti yang terhitung qawi dan mana yang terhitung dhaif. Fal aswadu as-sakhinu aqwa min ghairi sakhin wal muntinu minhu aqwa min ghairil muntin. Pertama, kalau ada darah haid ini yang warnanya hitam dan kental. Wah, itu sudah warnanya hitam, kental lagi. Itu lebih kuat daripada darah yang hitam tapi encer. Jadi kalau ada keluar darah pertama, keluar darah warna hitam, kental, terus nanti keluar lagi darah hitam, encer, maka yang terhitung qawi adalah yang hitam dan yang kental. Wal muntinu minhu aqwa min ghairil muntin. Andai kata ada darah yang hitam, kemudian darahnya baunya bacin, ini lebih kuat dibanding dengan darah yang hitam tapi tidak berbau bacin. Wasakhinul muntinu aqwa minas sakhini faqat. Jadi kalau andai kata darah yang hitam umpama sudah hitam, kemudian kental lagi, ditambah bacin lagi, ini lebih kuat daripada darah yang hitam, kental, tapi tidak bau bacin. Ini sekilas untuk mengetahui sedikit penambahan darah yang qawi dan dhaif, karena nanti kita akan ketika sudah memasuki permasalahan istihadah yang begitu rumit di dalamnya, pasti kita akan membahas tentang qawi dan dhaif. Selain itu, sebelum kita memasuki tentang istihadah atau secara terperinci, saya akan menyinggung sedikit tentang bagaimana ketika seorang perempuan ini ingin mengetes bahwa darah itu dianggap berhenti atau tidak. Dari mana tahunya bahwa darahnya ini sudah berhenti atau darahnya tidak terlihat lagi? Maka pengetesan bagi seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi ataupun haid, caranya adalah dengan cara mencelupkan, bicara bahasa Jawa tampaknya nutul, mencelupkan kapas ke dalam farji seorang perempuan. Andai kata di dalam kain kapas tersebut ternyata ada bercak-bercak warna atau apa, berarti dianggap haid itu masih ada. Kalau tidak terlihat warna apa-apa, berarti itulah sebagai bukti bahwa darah tersebut sudah berhenti. Kapan waktunya si perempuan ini mengetes berhentinya darah? Maka dibutuhkan pengetesan tersebut adalah ketika perempuan ini merasa dirinya tidak mengalirkan darah lagi, merasa sudah berhenti,
dan sudah mau memasuki waktu sholat atau mau melakukan sholat, baik sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah, maka perlu diadakan pengetesan apakah darahnya ini sudah berhenti atau belum. Ini sekilas sebelum kita memasuki daripada materi atau macam-macam seorang perempuan yang istihadah. Selanjutnya saya akan membahas tentang jumlah daripada seorang perempuan yang istihadah. Saya sudah dibuatkan di dalam papan di sini. Nah, ini papan ini tembok, tapi praktis dan bisa untuk menulis dan bisa dihapus dengan mudah. Ini barangkali ada yang ingin membuat seperti ini. Kita lihat nih, bisa dibuang nih, hapus. Nah, hilang. Lihat, di sini ada tulisan al-mustahidah atau seorang perempuan yang istihadah. Ini dibagi ada 7 macam. 7 macam. Pertama, kita lihat di sini al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Itu wadon sing pertama kali ngalami haid. Lu pernah ngalami, baru pertama kali. Dan al-mumayyizah berarti si perempuan ini bisa membedakan warna darah. Berarti darahnya adalah tidak satu warna. Perempuan umpama 9 tahun baru mengalami haid dan darahnya tidak satu warna, hitam dan merah atau merah dan kuning, disebutnya adalah al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Yang kedua, al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah, yaitu seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, tapi dia tidak bisa membedakan warna darah. Berarti darahnya hanya satu warna. Umpama dari awal pertama kali mulai darah hitam semua atau merah semua sampai berhenti tanpa ada perubahan warna darah. Nah, pertama kali mengalami haid dan tidak bisa membedakan warna darah disebut al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Yang ketiga, al-mu'tadah al-mumayyizah. Apa sih al-mu'tadah? Perempuan yang sudah biasa mengalami haid setiap bulannya, terus langganan lah, terus biasa haid galulang. Terus al-mumayyizah berarti darahnya bisa dibedakan, beralih warna. Ini namanya al-mu'tadah al-mumayyizah. Dan yang keempat, al-mu'tadah ghairul mumayyizah adz-dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Seorang perempuan yang sudah biasa mengalami haid setiap bulannya, tapi dia ghairul mumayyizah, artinya tidak bisa membedakan warna darah, berarti darahnya hanya satu warna. Adz-dzakirah li'adatiha, dan dia ingat kebiasaannya, biasanya ingat dari sisi apanya? Qadron wa waqtan. Ini yang perlu kita pahami, apa sih yang dimaksud dengan qadron dan apa yang dimaksud dengan waqtan. Qadron ini yang dimaksud adalah mengetahui atau ingat terhadap jumlah hari di mana dia itu mengalami haid. Umpama biasa haidnya adalah 7 hari atau 8 hari atau 10 hari, dia ingat. Berarti al-dzakirah li'adatiha qadron. Apa yang dimaksud dengan waqtan? Waktunya. Dia ingat terhadap waktunya haid, berarti hitungan jam. Misalkan keluar pada jam setengah 12, berhenti pada jam 7. Hari ini jam sekian, menit sekian, itu namanya waqtan. Kalau qadron adalah jumlah hari, kalau waqtan adalah keluar dan berhentinya dalam sisi waktu atau jam. Yang kelima,
Al-mutahayyirah, al-mu'tadah, ghairul mumayyizah, an-nasiyah li'adatiyah qadron wa waktan. Ini boleh dibilang seorang perempuan yang bingung. Orangnya biasa haid, mu'tadah. Setiap bulannya dia biasa mengalami haid. Tapi dia bingung. Dan dia ingatnya cuma bahwa darahnya itu hanya satu warna, nggak bisa dibedakan. Namanya ghairu mumayyizah. Tapi dia lupa terhadap kebiasaannya. Kamu biasa haid? Ya, saya biasa haid. Warnanya apa? Warnanya merah, satu warna. Terus berapa hari kalau haid? Nggak tahu. Haidnya keluarnya jam berapa? Nggak tahu. Ini namanya orang yang lupa terhadap qadron wa waktan. Yang keenam, al-mutahayyirah, al-mu'tadah, ghairul mumayyizah, adz-dzakirah biqadril haidhi faqat. Seorang perempuan yang biasa haid tapi bingung. Darahnya satu warna, tapi dia hanya ingatnya terhadap qadril haid saja ingatnya. Untuk waktunya dia nggak ingat. Saya kalau haid itu biasanya 12 hari umpama. Dia ingat. Tapi jam berapa kalau keluar haidnya nggak tahu. Berarti hanya ingat dari sisi qadril haid, tapi tidak ingat terhadap waktunya. Yang ketujuh, al-mutahayyirah, al-mu'tadah, ghairu mumayyizah, adz-dzakirah li'adati waqtan faqat. Ini kebalikan yang tadi. Perempuan yang bingung. Orangnya biasa haid tapi bingung. Dia warna darahnya satu warna, berarti tidak bisa dibedakan. Ingatnya hanya kepada kebiasaan dari sisi waktu. Kalau keluar darah itu biasanya jam 7 pagi. Kalau berhenti jam 7 malam. Dia ingat ini umpama. Tapi haidnya berapa hari? Dia tidak mengetahui jumlah hari. Berarti hanya ingat terhadap waktu saja, tapi lupa terhadap qadron. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah jumlah perempuan istihadah yang nantinya hal ini akan dibahas pada session selanjutnya, yaitu part yang ketiga. Untuk sementara kita mengenal dulu nama-nama daripada seorang istihadah. Nanti akan dibahas secara satu persatu. Jangan lupa untuk terus mengikuti video ini, karena ini adalah keilmuan yang sangat penting. Ilmu yang sudah jarang kecuali hanya di pesantren salaf yang ada, dan ini akan ada hubungan dengan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.